Jangan kita zalimi orang terkait dengan harga dirinya. Ya. Menjatuhkan harga dirinya, memfitnahnya, menuduhnya, menduga-duga yang tidak benar, suudzon kepada dia. Asalnya kita tabayun, kalau ada praduga kita tanya. Jangan kita praduga kemudian kita sebarkan dugaan tersebut. Kalau mau tanya tabayun. Kalau tabayun jangan satu pihak. Kalau kau ingin kepo, sekalian tanya dua pihak. Tapi kalau kau nggak ingin kepo, diam aja, nggak usah ngomong. Kalau kau ingin kepo, tanya dua pihak. Adalah kebodohan seorang hanya bertanya kepada satu pihak, kemudian dia mengambil kesimpulan tanpa bertanya kepada pihak yang lain. Ya. Makanya di antara sebab disebut oleh sebagian ahli tafsir, Nabi Daud alaihissalam, fakhara raki'an wa anab. Dalam surat Shad, Nabi Daud akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara disebutkan ketika ada dua orang mengadu kepada Nabi Daud, kemudian dia hanya mendengar kepada salah satu pihak, kemudian dia kasih hukum. Dia tidak mendengar daripada salah pihak yang lain. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betapa sering kita hanya mendengar dari satu pihak. Betapa banyak kisah tentang seorang, kita tidak pernah tanya kepada orang tersebut, tapi kita mengambil dari berita yang tersebar. Ini salah satu bentuk kita bahlul, ya. Hanya menerima satu pihak kemudian mengambil hukum. Yang benar kalau mau kepo, ambil hukum dari kedua belah pihak. Kalau enggak ya sudah, kita tidak perlu kepo, enggak perlu tahu. Akhirnya kita ikut menyebarkan dugaan-dugaan yang keliru tentang si fulan tanpa mengecek apa sungguhnya yang terjadi. Ketika kita ikut menyebarkan keburukannya, ini kita menjatuhkan harga dirinya. Ketahuilah mencemarkan harga diri seorang terkadang lebih berat daripada dizalimi secara fisik. Makanya seorang penyair pernah berkata, jarahatul lisani jarahatus sinani lahal ti'amu wa la yaltamu ma jarahul lisanu. Bahwasanya luka akibat sayatan pedang masih bisa disembuhkan, tapi luka akibat sayatan lisan susah untuk disembuhkan. Seorang ingat terus dikenang atas di mana harga diri dijatuhkan oleh lisan-lisan dan pena-pena dan tulisan-tulisan jari-jari nakal yang mengetik sembarangan. Ya, diingat oleh orang tersebut dan dia akan tutup pada hari kiamat. Pada hari kiamat kelak.